Alhamdulillahilladzi qad a'ta'na ni'matan wa hidayatan hatta nastati'a wa an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Thumma saniyan salatan wa salaman ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, faya ayyuhal hadirun wal hadirat, fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atun habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Summa qala Allah ta'ala aidan fi ayatil ukhra alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallahul aliyyul azim. Puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia tersebut kitalah dapat balik mendirikan qiyamul lail. Ya tu Bu. Ya Bu. Litak saya ibu-ibu kah. Cayo Bu nak dipandang jin alah ibu-ibu jawab pak kini manang ibu-ibu. Bandianglah benak calik kau engkau. Alhamdulillah berkat itu semua. Sampai Allah memberikan kesempatan kepada kita diantan di malam yang ke-6 balik. Ya malam ke-6 balik kita gini buat. Tinggal sampai 3 setengah lagi. Jangan kita tinggal, mudah-mudahan Ramadan tahun ini betul-betul menjadi Ramadan yang spesial untuk kita. Sehingga kitalah nantinya hamba Allah yang mendapatkan. Aku di ceramah-ceramah tahun yang lewat pernah dia sampaikan kita nan mendapekan ujung ayat la'allakum tattaqun tunda. Ingat ya ibu dan bapak, aku mau ulang kaji gua. Pahala pun ada bagi ya. Berjuang bunda untuk dunia bunda, khusus ibadah awak di bulan puasa untuk awak. Kok babuko bisa dibagi-bagi? Ya nak nih. Ini Bali pembukanya banyak, ingin beribadah di situ nih baru fakir miskin. Oh, itu banyak lari kawak ibadahnya. Tapi hasil dari prospek ibadah awak tadi tidak bisa dibagi. Begitu juga dosa. Bahkan dosa mewarisi bisa. Nah, kan perlu kita karena. Jadi dalam kesempatan hari ini malam yang ke-16 insyaallah kita akan kupas sesuai tema pada malam hari ini, sedekahku, investasi akhiratku. Kalau nggak salah itu judulnya itu ya. Judul yang baik, judul yang cukup menggigit. Mungkin salah mau kita anggap remeh aja masalah sedekah tuh, padahal enggak. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Mudah-mudahan dengan doa yang kita awali tadi lancar Ambo menyampaikan nyambung di kita nandanya dan mendapat referensi yang tape gitu. Nah, nak biar ada yang di luar nak catat, ajak masuk ke dalam. Ada nak biar yang di luar nak apa sakit sih ibu-ibu kan banyak mah. Ya, yang ada mencatat rancak di dalam. Biar logika saya kan anda saudara yang suka kemisah-misah tuh, coba cari perhatikan binatang di rimbo tuh. Ma yang paling acuh di mangsa di binatang buas. Nan suko berpisah-pisah atau berkupu-kupu. Nah, itu remeh kelihatannya contoh itu, tapi bisa diambil satu gambaran kayak gitu. Kalau kita suka misah-misah, setan akan cepat datang. Kalau binatang-binatang yang penakut, binatang-binatang herbivora suka pisah-pisah, setannya kok harimau yang akan nyantap. Nah, jadi jangan suka pisah-pisah. Gabung kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berangkat kita dari firman Allah tadi. Saking besarnya kekuatan, saking besarnya keutamaan infak dan sedekah itu. Iya, Bu. Saking besarnya Allah tuangkan dalam firman. Keutamaan yang terdapat dalam sedekah. Judulnya tadi keutamaan yang terdapat dalam sedekah, dia tidak saja memudahkan hubungan interaksi seorang hamba di atas dunia kok, ndak itu saja. Panjang kejarannya, Bu. Kenapa kita membuka kitab fikih itu balik? Di dalam kitab itu diterangkan bahkan orang yang suka yang suka bersedekah, apalagi sedekahnya itu lillahi ta'ala. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, artinya serupa orang yang suka bersedekah, yang gemar bersedekah, dia akan menjadi penghalang siksaan dalam kubur nanti. Apa kira-kira? Jadi pantaslah sedekah ini menjadi amal utama setelah qiraatil Quran di bulan Ramadan. Ibu bapak, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Sedekah pun nak banyaknya yang dimakasih dalam Quran. Pak, ada yang salah arti. Berarti 100 kau contoh ada piti 100.000. Nyu sedekahnya langsung tak itu. Sah juga. Boleh juga. Tapi kalau dibawakan ke dalam dunia berpolitik wa beragama, awak kanai di situ. Nyesah. Yang dimakasih gemar di situ sering bersedekah, biarlah 100.000 itu dalam sehari kita bagi. Barang contoh atau ambil misalnya 10.000 dalam 100 tadi, 10.000 dalam 10.000 itu kita jadian bagi 3, pagi, siang, sore atau ke malam tuh. Ambil 5.000 misal tuh pagi sedekahan. Yang waktu spesial yang kancak bersedekah di pagi itu, Bu, sebelum Bunda melakukan sholat subuh atau kata infak maksudnya. Jangan cakap tu waktu cek. Kau cara kuah mensiasatinya. Jangan langsung sama teman-teman tu 100.000 gitu, tidak. Tapi itu kembali kepada kita ya, Bun ya. Kepada kita yang dihitung seringnya ini. Kemudian kapan? Zuhur. Semua aja fakir miskin, ndak lo mesti di masjid terus. Ndak lo mesti awak harus ke tempat yang khusus kayak kota amal awak misalnya, ndak. Kayak di masjid enggak. Atau jalan-jalan Bunda keluar, semua orang yang minta-minta. Barometernya itu terletak di diri awak. Jangan cari orangnya, Bu. Pak, aku banyak kejadian kok alam menjadi viral. Pak, di orang pada itu nyoba anak, jadi tapi ala gaya setinya. Nah itu udah dibaca orang. Hati kita tanya. Ini tuh prinsip seorang-seorang tuh. Tanya pada prinsip seorang-seorang. Kayak di SPBU banyak deh Pak orang isimia. Kau nak baca-baca orang kok contoh caranya yang tepat.
tapi tetap kontrolnya ke batin awak sorang-sorang. Kamu paling suku, contoh bahan ke dirimu kan. Kalau bersobok di Pertamina orang Serpo itu lebih suku sama mandirimu orang-orang Jawa. Ya tulis dari sini. Tapi kok kontak di batin awak kan terasa. Baru saya kadiagi dawa agak 1000 doa atau mau panjang doa itu kan diambil dulu. Nak kadang itu nak diminta. Atau contoh yang katigo malam. Jadi bagi pintu syarat ini baca boleh. Apa ndak sah biar untuk 100 bulan suang saya rancak juga. Tapi kita balik ke cara berpolitik dan ibadah tadi. Nah ibu bapak, hadirin wal hadirat jamaah qiyamul lail rahimakumullah. Allah gambarkan di dalam firman-Nya suratul Baqarah bahasa saking hebatnya caranya Allah membuat perumpamaan orang yang suka bersedekah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum, perumpamaan orang yang bersedekah ibu jo bapak yang menginfakkan hartanya di jalan Allah sopo sebutir nyetanam tumbuh-tumbuhan tuh. Di dalam sebutir tadi ibu jo bapak menumbuhkan 7 tangkai. Awak contohlah ke padi jana. Di dalam cek tangkai itu banyak tumbuh bulir-bulirnya di dalam. Itulah contoh. Mungkin secara kasat mata hasil seribu pun tidak nampak di awak, tapi Allah akan memberikan perumpamaan itu selalu akan terwujud nanti ketika nyola betul-betul mendapatkan namanya dia karismatik di dalam melaksanakan infak tadi, sedekahnya tadi. Itulah bu. Kemudian kata Allah, jika kita ingin menampakkan sedekah tadi, apakah boleh? Ada dua tuh. Ada hadis mengajian, jadi bersedekahlah Anda secara tidak tahu. Rancang, tidak ada salahnya tuh. Dalam rangka apa ini? Dalam rangka memfilteri batin seorang hamba, supaya hamba tadi itu tidak muncul jiwa sombong, ria. Contoh, amak mau disubit itu nyawa sedekah 10.000, nanti di tengah-tengah 5.000, dan di ujung setan 5.000, misalnya mencalik. Makanya dalam hal ini dikatakan bersedekahlah kita sampai-sampai tangan kanan awak nama masukan, tangan kiri tidak tahu. Itu dalam rangka memicu munculnya keikhlasan jiwa, keikhlasan yang ada di hati awak. Tapi ada dalil celeng pun, mana cukup di situ saja. Ada dalil celeng ini demi kemaslahatan. Kita boleh bersedekah diumumkan. Contoh, ya ada yang bawa tahlil, ada yang ingin menyampaikan seperti itu, ada yang ingin disabui namanya, ada yang ingin dikatakan hamba Allah. Itu boleh. Dengan catatan mungkin administrasi biar jaleh di situ. Jadi tetap barometernya kepada individu kita masing-masing. Itu keutamaannya awak bersedekah dan berinfak. Bapak-bapak kaum muslimin, sidang jamaah qiyamul lail rahimakumullah. Bana keutamaan berikutnya di dalam melaksanakan sedekah, apalagi di bulan Ramadan. Pertama, kalau kita lihat dari surah Nabawiyah itu, kemudian dari hadis-hadis Rasulullah, orang yang suka, yang gemar bersedekah, pertama manfaatnya akan melimpah rezekinya di dalam hal itu. Melipat gandakan rezeki seorang hamba. Ya bu, melipat gandakan rezeki seorang hamba. Mungkin kita nak sadar. Hari kini kita suka bersedekah, kita berikan kepada sanak saudara yang membutuhkan. Ya, cara sedekah siko, ketika kita lah memberikan, jangan pernah diulang-ulang mengingatnya lagi.
Abo sedekah sinan, abo sedekah sinan, abo sedekah sinan. Enggak usah sampai kok. Lepasin aja, betul-betul ikhlas. Bak kecil orang tua dulu tekan aja guru rumah sakit ikhlasnya baraja awak di buah karambi. Ya mah. Ama-ama mungkin tekan cerita kan. Ini buah karambi ikhlasnya coba perhatian. Apapun bantu ibadah awak, cari buah karambi untuk menanamkan keikhlasan di dalam hati awak, biar kita menjadi hamba Allah yang mukhlisin. Jadi kalau orang lah ikhlas itu disebut mukhlis. Kerjanya ikhlas. Coba perhatiin kita buah karambi. Mak manuang balik karambi itu ketika lah tiba di kalapo datangnya baru atau udah nama dia. Naik kateh diputar pilihnya saja jadi itu malah ganti yang jatuh ke bawah. Kadang koyo di bujur, tiba di tanah. Dan bedo tiba di batu, lah pecah lo pecah. Cek itu lah dua tu. Sudah tu kau diantak lo baru buka sabut itu justru dulu. Tinggal tempurung. Sudah tadi kapi yang lo lai. Lah sudah di kapi yang di balah, di keluar di kuku diantak lo kah? Masih nana mau tu. Masih kuku. Alah cai pada indah yuk kue orang godo. Ni orang meh yuk pada lah memutih sedoi deh. Kan kita manuang tu cerita sebeli enak tapi cuma le nak manuang. Ibu-ibu kan tahu cerita tu. Allah sudah mari itulah memutih pada indah yuk kue dia tak ada dalam kuali le. Allah dia tak dalam kuali dia tak ni lo jo api le. Iri yang api. Kalau sampai menggalagaknya masuknya ayam, masuknya kuning, masuknya kau segala macam bumbu. Lah masak sambal kau nama sambal. Nih, sambal nama di sini. Gulai ayam, apa akhir kilo perang ayam. Mohon apa, mau tak masuk lah. Ngan marasai kerambi risiko tapi banamu gulai ayam pak. Dari hati dipilih pajat, aku kapal lu awak tiba tu mungkin ada ngok wadah lu. Sakit sabarnya kelapa. Sakit sabarnya, ini yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sabarnya kita itu akan bisa dirasakan oleh seorang hamba yang mau berpikir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayati ulil albab. Jadi kebesaran-kebesaran Allah yang ditampakkan kepada kita itu terkadang bisa melalui alam. Dek siapa rasul itu? Dia orang yang berpikir. Nah itu salah satu contohnya ibunda. Tanpa terasa kita berikan sedekah kita kepada yang membutuhkan. Suatu saatnya akan membayar. Apa yang disebut dengan fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Yang kedua keutamanya terhindar kita dari bala. Contohnya begini aja bu, ahsin kama ahsanallahu ilaika. Awak berbuat baik itu kan ada tiga. Berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada orang yang lah baik kepada kita. Ya nama, ada orang baik kawa. Leka mungkin awak balehnya jenam buruknya. Antak kok ada dendam kesumat, nak tahu awak. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baik kita kepada Allah, Allah berbuat baik kepada kita sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Maaf kita ulangi. Berbuat baik kita kepada Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Dalam artian apa tuh? Syukuri. Diberi kesempatan oleh Allah, kesehatan, ayo dirikan qiyamul lail, kita pegunungan. Kita pegunungan tuh. Kalau lapai sado isuk udarat na ado hiradat na ado sama na ado basar na ado ageci Allah hatta zartumul maqabir, masuk ke dalam yang kubur, berpisah antara roh jasad awak baru di sini tempat ayo ya jadi amarenge-renge di sini nak kadapik sekali Allah bantuan kayo tu nak mak kayo tu nak memang batu kita belum pernah kasinan tapi dari kalam Allah firman Allah, hadis Rasulullah itu kan adalah bukti identik. Perkataan-perkataan yang tidak bisa, perkataan yang selalu benar di atas semua kebenaran.
Karena yang marah itu Allah sama Nabi awak. Tapi kalau Pak Gubernur mengecek, Joko Widodo mengecek, mungkin kita cemehan karena nyurang. Tapi kalau Allah akan mengecek kita bantah ya masih awak. Ya dapat nak. Toh, tadi dari awak suku bersedekah, suatu saat dia akan dibalas oleh Allah. Kemudian terhindar dari siksaan kubur seperti hadis Nabi tadi. Jadi Nabi mengejek orang yang suko bersedekah, itulah salah satu benteng yang menghindari dirinya dari azab kubur nanti. Kuncinya ikhlas tadi ini ya. Bahkan di hadis At-Tabrani dan Bukhari Muslim pun juga disampaikan ke yang terakhir. Yang terakhir, ibu jo bapak bersabar kita dalam qiyamul lail di Ramadan ini khususnya Pak. Itu bagian dari sedekah. Jalid 185 hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bersedekah kita ibu berupa uang, tenang kita dalam masjid, kita ikuti kegiatan rutinitas awak dalam rangka memperbaiki amal ibadah awak, itu bagian dari sedekah.